Om Swastiastu. Kali ini kita kembali mempelajari materi IPA kelas 9 pada kurikulum Merdeka, yaitu materi bab 2, Sistem Koordinasi, Reproduksi, dan Homeostasis Manusia. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan mempelajari materi yang pertama, yaitu Sistem Koordinasi Manusia, yang kali ini akan kita bahas mengenai sistem indera dan sistem hormon. Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa sistem koordinasi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu sistem syaraf, sistem indera, dan sistem hormon atau endokrin. Sistem indera manusia. Manusia dianugerahkan 5 alat indera yang terdiri dari mata sebagai indera penglihatan, telinga sebagai indera pendengaran, hidung sebagai indera pembau, lidah sebagai indera pengecap, dan kulit sebagai indera peraba. 5 alat indera ini dikenal juga dengan sebutan panca indera. Alat indera yang pertama yaitu mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan, memiliki bagian-bagian dan fungsinya masing-masing. Bagian yang pertama dari mata yaitu sklera. Sklera merupakan lapisan terluar dari bola mata yang berfungsi sebagai tempat perlekatan otot ekstrinsik mata. Bagian yang kedua yaitu kornea. Kornea merupakan bagian sklera yang tembus pandang dan berfungsi mentransmisi cahaya dan sebagai perlindungan mata. Lalu bagian yang ketiga adalah koroid. Koroid banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi memberi nutrisi pada mata. Bagian yang keempat adalah retina. Retina merupakan lapisan terdalam bola mata yang berfungsi menangkap bayangan benda. Retina memiliki 2 jenis sel yang berbeda, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rodopsin, tidak sensitif terhadap warna, dan bekerja saat intensitas cahaya rendah. Sedangkan sel kerucut mengandung pigmen iodopsin, sensitif terhadap warna, dan bekerja saat intensitas cahaya tinggi. Bagian mata yang kelima yaitu iris. Fungsi dari iris adalah memberi warna yang berbeda pada mata seseorang. Berikutnya, pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur kadar intensitas cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya yaitu lensa. Fungsi dari lensa mata yaitu memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Bagian mata berikutnya yaitu aqueous humor. Berfungsi untuk memberi nutrisi bagi lensa dan kornea mata. Dan yang terakhir adalah vitreous humor. Berfungsi untuk mempertahankan posisi bentuk dari bola mata. Alat indera yang kedua yaitu telinga. Telinga dapat merasakan posisi kepala dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Manusia memiliki 2 buah telinga yang dapat bekerja dalam satu indera. 2 telinga ini akan membantu dalam menentukan arah suara. Jadi, jika telinga kiri yang mendengarkan suara lebih cepat dibandingkan telinga kanan, maka otak akan menempatkan suara di juga sebelah kiri. Lalu, bagian-bagian telinga itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu terdiri dari 2 bagian, yaitu daun telinga yang berfungsi menangkap gelombang bunyi, dan membran timpani atau gendang telinga atau selaput gendang yang berfungsi untuk memperkuat getaran gelombang secara mekanis. Bagian yang kedua yaitu telinga tengah, tersusun atas 2 bagian, yaitu saluran Heustasius yang berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Berikutnya,
tulang pendengaran yang terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang samurdi. Fungsi dari 3 tulang pendengaran ini yaitu meneruskan getaran gelombang bunyi. Selanjutnya, telinga bagian dalam tersusun atas 2 bagian, yaitu 3 saluran setengah lingkaran atau saluran semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh dan alat keseimbangan. Dan yang kedua adalah koklea atau rumah siput, berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls listrik yang diteruskan melalui syaraf pendengaran ke otak. Alat indera berikutnya yaitu hidung. Hidung dapat mendeteksi bau karena ada partikel kimiawi masuk ke hidung dan larut pada lapisan lembab di hidung. Hidung bisa mengenali 2000 jenis bau, bahkan jika dilatih secara profesional, hidung dapat mendeteksi 10.000 jenis bau yang berbeda. Bagian-bagian hidung yang pertama, lubang hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju rongga hidung. Yang kedua, rongga hidung sebagai tempat masuknya udara menuju ke tenggorokan. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, septum atau pemisah hidung berfungsi untuk memisahkan rongga hidung sebelah kanan dan rongga hidung sebelah kiri. Bagian yang keempat yaitu selaput lendir. Fungsi dari selaput lendir yaitu menjaga kelembaban rongga hidung dan menjaga suhu udara yang masuk ke rongga hidung agar tidak terlalu dingin atau tidak terlalu hangat. Yang kelima yaitu silia atau rambut hidung. Berfungsi menyaring kotoran yang masuk ke rongga hidung bersama udara. Yang keenam, ada saraf pembau atau saraf olfaktori. Berfungsi sebagai reseptor yang menerima rangsang bau dan meneruskan ke otak. Alat indera yang keempat yaitu lidah. Permukaan lidah tertutup atas ribuan benjolan yang disebut papila. Lidah itu memiliki 10.000 pengecap yang terdapat pada papila. Lidah manusia dapat mendeteksi rasa dengan cara melarutkan makanan dengan air liur, yang kemudian indera perasa akan mendeteksinya dan mengirim ke otak untuk diinterpretasikan. Manusia bisa mendeteksi 5 sensasi rasa yang berbeda, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami. Umami adalah rasa gurih dari glutamat yang ditemukan di daging olahan, keju, dan monosodium glutamat atau kita umum mengenalnya sebagai MSG. Nah, lidah manusia itu memiliki sensitivitas yang berbeda dalam mendeteksi rasa. Rasa manis itu lebih sensitif dikecap pada ujung lidah, lalu bagian samping lidah dengan arah agak di depan itu lebih sensitif terhadap rasa asin, sedangkan bagian samping lidah agak ke belakang itu lebih sensitif terhadap rasa asam, dan bagian pangkal lidah itu lebih sensitif terhadap rasa pahit. Alat indera yang kelima atau yang terakhir yaitu kulit. Kulit berisi jutaan ujung sel syaraf yang berfungsi untuk mengirim informasi, baik itu berupa sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu ke otak. Reseptor sentuhan pada tubuh manusia itu lebih banyak ada pada wajah, lidah, bibir, dan ujung jari. Rambut pada kulit manusia itu juga berperan untuk merasakan sentuhan. Pada kulit manusia itu tersusun atas beberapa bagian, 2 diantaranya yaitu kelenjar sebase yang berfungsi untuk menghasilkan minyak dalam menjaga kelembaban kulit. Berikutnya, ada kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat,
agar dapat terjadi keseimbangan cairan dan suhu di dalam tubuh. Berikutnya, kita masuk ke sistem koordinasi yang ketiga, yaitu sistem hormon atau endokrin. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan berfungsi mempengaruhi berbagai sistem dalam tubuh manusia. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran, sehingga kelenjar ini akan menyalurkan produknya, yaitu berupa hormon, untuk diangkut oleh darah. Hormon itu berfungsi mengatur pertumbuhan, perkembangan, keseimbangan air, reproduksi seksual, dan laju kimia dalam sel tubuh. Ciri-ciri hormon antara lain, kerja hormon itu lebih lambat dibandingkan sel syaraf. Responnya tidak langsung, pengaturannya membutuhkan waktu yang lama, tapi penyebarannya luas. Beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon pada tubuh manusia, antara lain, yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis itu menghasilkan beberapa hormon, antara lain, hormon GH yang berfungsi untuk pertumbuhan, TSH berfungsi untuk merangsang kerja tiroid, ACTH berfungsi untuk merangsang kerja adrenal, FSH berfungsi untuk pematangan ovum, LH berfungsi untuk ovulasi sel telur, ADH berfungsi untuk reabsorpsi air di ginjal, dan oksitosin berfungsi untuk kontraksi otot saat melahirkan. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar pineal, berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin yang berperan dalam jam biologis manusia. Berikutnya adalah kelenjar tiroid, menghasilkan hormon tiroksin yang berperan dalam metabolisme tubuh. Kelenjar yang keempat adalah kelenjar paratiroid, menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi untuk mengubah kalsium tulang menjadi kalsium darah. Kelenjar yang kelima yaitu kelenjar adrenal, berfungsi menghasilkan hormon adrenalin yang bekerja dalam mempercepat denyut jantung. Lalu, kelenjar yang keenam yaitu kelenjar pankreas, berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin yang berperan dalam mengatur kadar gula darah manusia. Jika seseorang kekurangan hormon insulin, bahkan tidak bisa menghasilkan hormon insulin, maka seseorang itu akan menderita penyakit diabetes mellitus atau disebut juga kencing manis. Kelenjar berikutnya yaitu kelenjar testis dan kelenjar ovarium. Kelenjar testis itu dimiliki oleh laki-laki, sedangkan kelenjar ovarium itu dimiliki oleh wanita. Kelenjar testis itu berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi mengatur perkembangan seksual pada pria. Sedangkan kelenjar ovarium itu berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen berperan dalam mengatur perkembangan seksual wanita, dan progesteron berfungsi untuk menjaga ketebalan rahim. Nah, sekian pemaparan materi kita hari ini terkait dengan sistem indera dan sistem hormon atau endokrin. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Om Santi 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 Om.